Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada pagi hari ini, kita saat teduh bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan pagi hari ini kami Tuhan, dalam pujian penyembahan dan menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut berkat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, Engkau hidup dalam hati kami, memberikan kuasa, kekuatan untuk memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami, Gracia Hope Compassion Channel. Tuhan ini memberkati kita semuanya pada pagi hari ini. Amin. Mari sama-sama kita merenungkan kebenaran sabda firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Menabur dengan iman menuai 100 kali lipat. Firman Tuhan direnungkan terambil dari Kejadian 26 hingga Kejadian yang 30. Menabur dengan iman menuai 100 kali lipat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Siapa yang tidak mau diberkati? Siapa yang tidak mau menuai? Siapa yang tidak mau diberikan kelimpahan? Tapi ingat saudara, orang yang menabur pasti menuai. Orang yang tidak menabur tidak akan menuai. Menuai jangan hanya berharap melihat berkat saja. Tapi tentu ada proses untuk sampai kepada tuaian. Menabur jangan melihat angin, tetapi jangan memberikan istirahat kepada tanganmu untuk memberikan taburan. Sebab kita tahu setiap taburan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Taburlah yang baik, maka saudara pasti akan menuai. Di dalam Kejadian 26, firman Tuhan berkata seperti ini, Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara umat Tuhan yang diberkati, timbullah kelaparan di negeri itu. Bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Pada masa kelaparan, pada masa kekurangan tentunya sangat sulit bagi seorang Ishak yang memelihara sekumpulan banyak pekerja dalam hidupnya dan dia memiliki banyak hewan ternak yang harus dipeliharanya. Jadi saudara, kelaparan itu bukan hal yang mudah karena Ishak tidak saja mengurus dirinya sendiri, tetapi sekawanan hewan ternak dan sekawanan juga pekerja-pekerjanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, timbul kelaparan di negeri itu. Dan ini bukan kelaparan yang pertama. Ishak pergi ke Gerar karena itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri akan kukatakan kepadamu. Maka tinggallah Ishak di Gerar. Saudara, ketaatan adalah kunci berkat. Amin. Ketaatan adalah kunci di dalam kita menerima semua apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan itu seperti sebuah hukum. Itu yang diterapkan oleh Ishak dan ayahnya Yakub. Ketika Ishak memutuskan untuk taat, Tuhan mengulangi kembali janjinya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Why? Setiap perintah ada akibatnya. Kalau kamu tinggal, aku akan menyertai, aku akan memberkati. Saudara, seringkali petunjuk daripada Tuhan itu ada orang-orang yang memilih untuk mengabaikan. Perintah daripada Tuhan bukan suara manusia biasa. Kalau suara manusia biasa, engkau bisa mengabaikan. Kalau sekedar suara dari manusia biasa, engkau bisa memilih, bisa dengar atau tidak dengar. Tetapi kalau suara Tuhan, apa yang engkau lakukan untuk mendengarkan suara Tuhan? Ketika Tuhan bilang tinggal, ya tinggal. Ketika Tuhan bilang berjalan, berjalan. Karena ada efek, ada dampak dari ketaatan. Tinggallah di sini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai, aku akan memberkati, kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Saudara, impact dari ketaatan adalah berkat. Impact dari mendengarkan suara Tuhan adalah kita menerima semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan bilang stay, maka dia stay. Saudara, kita hidup itu adalah untuk mentaati seluruh perintah Tuhan. Dan ketaatan Ishak memberikan hasil di dalam kehidupannya. Ishak menabur di masa kelaparan. Dikatakan pada waktu kelaparan, dia pergi ke Gerar. Dan pada waktu kelaparan, di tengah-tengah orang yang sulit, di tengah-tengah orang yang tidak punya apa-apa, dikatakan di ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan di dalam tahun itu juga. Ia mendapat hasil 100 kali lipat. Saudara, kata kuncinya di sini adalah
menabur. Amin. Menabur di tengah-tengah situasi kelaparan. Dia tidak tinggal di sana, dia pergi ke Gerar. Menabur di dalam situasi yang penuh dengan kelaparan. Tapi saudara, orang yang taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan itu seperti melakukan hukum-hukum positif. Dan ketika kita melakukan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan, maka bumi dan langit dan segala isinya bergerak untuk memenuhi segala kebutuhan dari Ishak. The point is, saudara, apapun keadaanmu pada saat ini, mungkin engkau ada di tengah-tengah situasi yang ekonomi sedang sulit. Mungkin engkau ada di tengah situasi di mana terjepit. Tetapi ketika engkau mengambil keputusan, engkau dengar listening to God. Engkau mendengarkan suara Tuhan. Kemana Tuhan pergi, engkau juga pergi. Kemana Tuhan utus engkau juga diutus ke sana dan engkau berangkat. Karena di mana negeri yang Tuhan tunjukkan kepadamu, sekalipun itu sulit bagimu, ketika engkau menabur, engkau pasti akan menuai. Saudara, jangan pernah abai dengan suara Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Tanah yang diperintahkan Tuhan. Pergi dan tinggal di Gerar, jangan pergi ke Mesir. Pergi dan tinggal di Gerar, karena di mana engkau pergi aku akan memberkati. Pergi dan tinggal di Gerar, karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupanmu. Saudara, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh harapan. Di tempat di mana Tuhan membuang kamu, Tuhan izinkan kamu berada, di situ engkau menabur dan engkau pasti akan menuai. Menaburlah Ishak di tanah itu. Dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Saudara, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, menabur yang berkenan di hadapan Tuhan, maka engkau akan menuai 100 kali lipat. Menabur di tahun itu, menabur di tanah itu, dia menuai 100 kali lipat. Kata kuncinya adalah listening to God. Pergi di mana tempat Tuhan mengutus engkau. Gak peduli engkau ada di dalam keadaan yang tidak nyaman. Gak peduli engkau ada di dalam keadaan yang tidak enak. Tetapi karena engkau mendengar perintah Tuhan, maka hukum berkat itu berlaku. Saudara, sebab ia diberkati Tuhan. Berkat itu bukan hasil, tetapi sebab. Penyebabnya adalah karena dia diberkati. Akibatnya dia menuai. Jadi saudara, ini adalah hukum-hukum yang harus kita pelajari. Pergi di mana Tuhan kehendaki, menabur di mana Tuhan kehendaki, dan engkau ketika taat, engkau diberkati. Bukan setelah diberkati engkau menuai, tapi engkau sudah diberkati lebih dulu. Engkau sudah mendapatkan blessing upon you, and then berkat itu berupa hal-hal yang engkau terima. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara pengen kaya? Jangan kejar harta. Ingat, kita sudah belajar bahwa kalau harta kita itu adalah kesayangan kita, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ishak tidak punya warisan lain selain Tuhan. Itu yang diberikan warisan Abraham kepada dia. Makanya Ishak ketika dia ada di Bukit Moria, dia begitu, momentum yang dia ingat adalah mempersembahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Tidak ada momen lain yang begitu berarti yang dialami Ishak di masa kecilnya adalah kecuali ketika dia hampir disembelih ayahnya sebagai satu persembahan di hadapan Tuhan. Artinya dibilang, Bapak saya tidak main-main mengajarkan tentang arti persembahan. Itu sebabnya warisan yang dia miliki dari Abraham adalah warisan iman dan ketaatan. Dan ini saudara, dia tidak pernah melanggar sedikit pun ketaatan kepada Tuhan. Itu sebabnya orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudaraku yang diberkati, hukum berkat adalah ketaatan. Dan ketaatan itu adalah bayar harga. Dan kadang-kala untuk mau taat, untuk bayar harga, kita harus tutup telinga kita dari segala bisikan. Bisikan itu yang berbahaya. Bisikan itu akan berkata, jangan pergi. Bisikan itu berkata, kamu kan butuh ini. Bisikan itu akan berkata, jangan persembahkan korban. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bisikan yang membuat orang lain menyimpang dari kehendak Tuhan, sehingga dia tidak mentaati kehendak Tuhan, itulah yang menjauhkan seseorang dari kekayaan, berkat, kehormatan, keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, Ishak memutuskan untuk taat, sehingga dia menjadi kaya dan sangat kaya. Saudara ingin kaya? Jangan ingin kaya. Tapi jadilah orang yang diberkati. Di dalam ketaatan, di situ ada kekayaan, ada kehormatan, dan yang paling penting engkau tidak kehilangan keselamatan. Itu yang paling penting. Kekayaan itu bonus, ya. Firaun juga kaya, tetapi dia tidak diberkati.
kekayaan bukan berkat, tetapi berkat, pasti engkau akan mengalami kelimpahan dalam segala hal. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hambanya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Ketika seseorang diberkati, ada orang-orang yang iri hati di sekitarnya yang ingin merebut berkat-berkat itu. Tapi nggak bisa, saudara. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Abimelek adalah penguasa di Gerar. Gerar adalah tempat di mana Tuhan mengutus Ishak untuk kau pergi ke sana. Dan kemudian Ishak sudah mengalahkan kekayaan dari Abimelek. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkan nyala nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Saudara, kalau ada orang yang mau menutup berkatmu, Tuhan tidak akan tinggal diam. Karena dia tetap akan membukakan pintu-pintu berkat di dalam kehidupanmu. Iblis tidak senang. Makanya dia mengintimidasi dengan keadaan di sekeliling, dia berusaha menutup berkat-berkat yang diterima oleh Ishak. Namun Tuhan senantiasa membukakan pintu berkat. Saudara, manusia boleh menutup jalan, tapi Tuhan yang membuka jalan. Manusia boleh menutup berkat-berkatmu, tetapi Tuhan akan membukakan berkat-berkat di tempat lain. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gera dan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Saudara, kalau ada satu sumber berkat dan kemudian menimbulkan pertengkaran di sana, tinggalkan. Karena Tuhan akan menyediakan berkat yang lain. Karena ketika berkat itu menjadi rebutan dengan orang lain, saudara ingat satu hal bahwa kekayaan bukan segala-galanya di dalam dunia ini. Tetapi kalau saudara ada orang lain mau menutup jalan kehidupanmu, berkata kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tutup jalan. Karena Tuhan akan bukakan jalan. Selama kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan yang ditutup oleh orang lain. Manusia boleh menutup berkat kita. Manusia boleh menutup jalan. Tetapi Tuhan kalau dia singkapkan, maka saudara, orang-orang akan terheran-heran betapa kasih karunia Tuhan itu begitu besar di dalam kehidupan Ishak. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hamba-hamba dari Abimelek iri hati, tidak senang dengan Ishak, tapi Tuhan selalu bukakan pintu berkat. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Bayangkan saudara, sumur ditutup, terjadi pertengkaran, dia keluar, dia pergi, dia gali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar, sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahusat sahabatnya dan Pikol kepala pasukan. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Wow, luar biasa saudara. Musuh-musuh akhirnya tercelik matanya dan melihat bahwa Tuhan yang sudah memberkati kehidupan mereka. Tuhan menyertai dia. Sebab itu adalah janji Tuhan. Amin. Baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dengan engkau dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami tidak mengganggu engkau dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Bukankah seperti janji Tuhan?
Pergi kemana aku utus engkau, yaitu ke Gerar, karena aku akan menyertai engkau. Wah, saudara, inilah yang penting untuk kita pahami, bahwa penting untuk taat kepada Tuhan. Sebab kalau Tuhan suruh ke satu tempat, di tempat itu ada masalah, Tuhan yang bertanggung jawab. Di tempat itu engkau kekurangan, Tuhan akan memberkati. Di tempat itu engkau akan dijauhi orang, dibuat jahat orang, tapi Tuhan akan bertanggung jawab. He take responsibility terhadap setiap perintah yang keluar dari bibir mulutnya. Tuhan katakan pergi ke Gerar, maka aku akan menyertai dan memberkati engkau. Bukankah itu terjadi? Pada waktu itu Ishak menabur dan dia menuai tahun itu juga. Pada waktu orang-orang mencuri berkat-berkat dia, mengusir dia, dia tetap diberkati. Dan orang-orang itu kemudian berkata, kami sudah melihat, kamu disertai Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Mari kita buat perjanjian. Saudara, kemudian mereka mendekati Ishak kembali dan mengadakan perjanjian karena takut, saudara. Penyertaan Tuhan itu terlalu nyata di dalam kehidupan Ishak. Saudara, mari kita cross check kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi berkat kemana Tuhan mengutus kita? Kalau tidak, mungkin kita perlu koreksi diri. Apa kita sudah pergi ke tempat yang salah? Apakah saya sudah mengambil keputusan yang salah? Saudara, kalau saudara melihat kenapa tidak ada jejak-jejak berkat di dalam kehidupan kita. Setiap apa yang saya kerjakan ditutup tapi tidak ada bukti-bukti penyertaan Tuhan. Saudara, kita perlu cross check lagi bahwa tempat yang kita tuju apakah itu dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Ishak menabur di Gerar dan mendapat hasil panen 100 kali lipat dan menjadi orang kaya yang sangat kaya dan sangat-sangat kaya. Saudara, ketika seseorang diberkati, hidupnya pasti ada tanda-tanda penyertaan Tuhan. Yusuf memiliki tanda-tanda penyertaan Tuhan. Sekalipun dia ada di dalam sumur, tetapi dia mendapat perlindungan. Ishak juga, sekalipun dia seolah ditutup jalan, tetapi Tuhan membukakan jalan dan memberkati dia. Ada tanda-tanda orang yang diberkati. Itu sebabnya, saudara, jangan engkau menabur di tempat yang Tuhan tidak suruh. Jangan engkau menabur dengan benih yang bukan daripada Tuhan. Jangan engkau menabur di waktu yang tidak tepat. Jangan engkau menabur dengan benih yang salah. Jangan engkau menabur di tempat yang Tuhan bilang itu tidak ada gunanya engkau menabur di sana. Nah, saudaraku yang diberkati, ketaatan adalah kata kunci. Kalau engkau mau melihat tuaian 100 kali lipat dari sekarang, maka engkau harus di jalannya Tuhan. Bila aku renungkan kasih setia Tuhan yang ada di dalam kehidupanku, sekitar 10-20 tahun lalu, I am nothing. Saya tidak punya apa-apa. Tetapi kalau Tuhan bicara 100 kali lipat, misalnya saya waktu pertama kali pelayanan full timer, saya diupah sebagai seorang sepenuh waktu itu 100.000. Betul saudara, 100.000. 100.000 itu kalau dikali 100 itu berapa ya? 10 juta. Ya. 10 juta. Berkat yang saya dapatkan lebih dari 100 kali lipat. Ada amin? Jadi mari saudara berhitung ke tempat yang Tuhan arahkan kepadamu. Kalau cuma berbicara 100 kali lipat itu kurang. Sekarang ini kita diberkati dengan suami yang baik, anak yang baik, bisa diizinkan dititipi Tuhan rumah untuk kita tinggali, dititipi Tuhan kendaraan untuk kita pakai untuk bisa pergi bekerja, untuk pergi bisa melayani. It is more than 100 times. Itu lebih dari 100 kali lipat. Jadi saudara, apakah ada keraguan bahwa Tuhan benar-benar akan memberkati kita 100 kali lipat? Hitung saudara. Pertama kali engkau memutuskan untuk taat dengan Tuhan, saya mendapatkan upah 100.000 rupiah per bulan. Sisanya saya hidup dengan iman. Sekarang berapa yang kita dapat? Apakah kurang dari 100 kali lipat? Mungkin ada kesalahan, ketidaktaatan. Dan saudaraku yang diberkati, ketaatan selalu ada hasilnya. Tuhan bilang, pergi, jangan ke Mesir, tapi ke tempat di mana aku menyuruh engkau, maka aku akan menyertai dan memberkati engkau. 100 kali lipat itu bukan omong kosong, saudara. Tuhan sungguh-sungguh memberkati 100 kali lipat. Dan saudara, bukan fokus menjadi kayanya, tetapi fokus bagaimana hendaklah hidupmu takut akan Tuhan. Sebagaimana Ishak mengingat bagaimana bapaknya itu taat kepada Tuhan di Bukit Moria, bahkan dirinya akan disembelih untuk sebagai bukti ketaatan kepada Tuhan. Ishak tahu bahwa ketaatan itu harga mati.
Amin. Ketaatan itu harga mati. Kita sudah belajar bahwa iman diuji oleh waktu. Pada waktu Abraham menanti 16 tahun, 15 tahun, dia tidak sabar. Kemudian dia mendapatkan anak dari Hagar karena nggak tahan. Diuji oleh waktu. Dan saudara, akhirnya Tuhan memberikan dia kesempatan demi kesempatan. Kemudian iman diuji oleh ketaatan terhadap apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi. Saudara, orang seringkali tidak bisa taat kalau berhubungan dengan sesuatu yang dia sukai dan sesuatu yang dia sayangi. Tetapi Abraham dengan iman, dia tetap memberikan anaknya untuk jadi korban. Dan dalam hal ini, Tuhan menolong dia. Hari ini saya mau mengajarkan tentang iman diuji oleh masa kelaparan, apakah kita mau menabur di dalam ketaatan atau tidak. Dan saudara, Ishak berhasil memiliki iman yang sama seperti bapaknya, yaitu taat. Dia pergi di tempat di mana Tuhan mengutus dia. Apakah saudara juga demikian? Pergi ke tempat di tempat Tuhan utus kamu. Jangan pergi ke tempat yang Tuhan tidak perintahkan kamu di sana. Kuliah juga sembarangan untuk pilih fakultas, saudara akan tersesat. Saudara harus berdoa, tanya Tuhan, mau kemana saya? Karena tujuan itu merupakan tempat yang penting. Karena di tempat tujuan, saudara akan ditentukan diberkati atau tidak diberkati. Disertai atau tidak disertai oleh Tuhan. Ishak menabur di Gerar mendapat hasil panen 100 kali lipat dan menjadi orang yang sangat kaya. Itu kecil di hadapan Tuhan. Bahkan dia bisa memberkati 1000 bahkan 10.000 kali lipat. Kalau dikalikan dengan apa yang kau miliki, saudara, Tuhan sungguh-sungguh memberkati kehidupan kita. Amin. Ketaatan adalah kunci mendapat berkat 100 kali lipat ganda. Hal menabur, ada beberapa poin penting, 7 poin penting yang akan saya sampaikan di sini. Menabur di tengah kekurangan. Pada waktu itu terjadi masa kelaparan dan Ishak tetap menabur. Amin. Menabur bukan karena apa yang kita miliki, tetapi menabur karena iman. Karena di dalam taburan, saudara memang harus menabur. Di tengah kekurangan, kalau saudara tidak menabur, saudara punya satu benih. Kalau saudara tidak menabur, benih itu akan tetap tinggal satu. Tetapi kalau saudara punya benih satu dan kemudian saudara tabur benih yang tinggal satu-satunya, dari benih itu, saudara menabur biji jagung, saudara akan tumbuh satu pohon jagung yang menghasilkan mungkin 5 kelopak yang menghasilkan buah. Dan satu kelopak itu satu pohon jagung itu dia akan menghasilkan puluhan bahkan ratusan biji jagung. Jadi menabur di tengah kekurangan itu mutlak penting dan harus. Saudara punya tersisa satu buah berkat. Tabur itu saudara, maka itu akan menghasilkan berkat. Yang kedua, Tuhan yang memberikan benih bagi penabur. Ishak bisa menabur karena dia diberikan benih itu dari bapaknya, Bapak Abraham. Dan ingat saudara, menabur itu di tengah kekurangan, itu mencucurkan air mata. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pula dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara mungkin menabur, saudara akan sakit karena ini sisa ini satu-satunya, tapi saudara tabur juga. Dan pada waktu itu engkau tabur, engkau pasti akan menuai. Saudara, ketika saya memulai pelayanan full timer sebagai seorang hamba Tuhan, apa yang saya punya? Nggak ada saudara. Uang nggak ada. Baju nggak ada. Apa adanya saja. Tapi saya menabur doa saya menabur kehidupan saya menabur waktu saya menabur hidup saya untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam kamu saya tidak mau mundur sedikit pun karena saya sudah dipanggil Tuhan, saya nggak akan mundur sedikit pun. Menabur dengan mencucurkan air mata. Saya tahu bahwa saya harus menyalipkan keinginan daging saya dan segala hawa nafsunya untuk tetap setia dengan Tuhan. Dan itu menabur dengan mencucurkan air mata. Menuai saudara dengan bersorak-sorai. Setiap benih yang ditabur membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Makanya saudara, kalau benihmu itu baru bertumbuh, jangan paksa dia berbuah. Tunggu. Dan ingat, benih itu diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan benih kok bagi penabur. Kita itu tinggal diam saja, Tuhan akan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran.
Dua hal di sini, saudara. Ia menyediakan benih bagi penabur. Artinya di tengah-tengah kekurangan, ketika engkau butuh untuk taburan, dan taburan itu yang akan bakal menghasilkan buah, Tuhan sediakan. Yang kedua, dia memberikan roti untuk dimakan. Jadi pada saat engkau menabur, mungkin di situ kamu sangat kekurangan dan tinggal itu apa yang kamu punya. Tapi kamu tabur. Nah, ketika kita khawatir apa yang kita makan setelah ini, benihnya udah kita tabur semuanya. Untuk persoalan makan pun Tuhan akan pelihara. Roti untuk dimakan, nanti Tuhan akan berikan. Caranya bagaimana? Dia akan memberikan sesuai dengan kehendaknya. Menabur di tengah kekurangan, karena memang harus menabur. Kalau enggak, kita habis. Maka bersyukur kalau masih ada yang bisa kita tabur, ya. Seorang janda, ya, ketika Elisa dan Elia datang, dia hanya punya segenggam tepung dan minyak. Itu yang ada padanya, itu pula yang dipakai. Makanya saudara jangan minta-minta sama orang. Apa yang ada padamu, dia sediakan. Tempayan diisi oleh minyak, yang lain dia pinjam, tapi dia punya sendiri juga. Nah saudara, apa yang ada padamu, itu yang Tuhan pakai untuk memberkati engkau. Amin. Gunakan apa yang ada padamu. Yang ketiga, saudara, menabur dalam waktu, tempat, dan dalam kehendak Tuhan. Ketika Ishak di dalam masa kelaparan, Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir, pergi ke Gerar. Waktunya juga waktunya Tuhan. Waktu, tempat, dan dalam kehendak Tuhan. Kalau saudara menabur dalam waktu, tempat, dan kehendak Tuhan, Tuhan bertanggung jawab. Saudara, ketika kita menabur dengan iman, sekalipun kita sedang dalam masa sukar, Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Ia yang akan menggantikan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat. Karena yang ia butuhkan bukanlah harta kita, melainkan ketaatan dan ketulusan kita padanya. Dan sadarilah bahwa saat kita menabur, yang akan menuai bukan hanya diri kita sendiri, melainkan juga anak cucu kita nantinya tidak akan meminta-minta. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, Abraham menunjukkan ketaatan dan dilihat oleh Ishak. Makanya Ishak juga taat karena dia adalah produk dari berkat Abraham. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan anak-anak cucunya meminta-minta roti. Kenapa Ishak taat? Karena dia melihat figur ayahnya. Dan ketika dia melihat figur ayahnya diberkati, dia juga turut diberkati. Makanya saudara, menabur dalam waktu, tempat, dan dalam kehendak Tuhan. Ishak melihat dari Abraham, dan Ishak kemudian melakukannya. Kalau saya taat, saya juga pasti seperti bapak saya. Sebagaimana bapak saya dipelihara, dan saya dipelihara hari ini oleh karena ketaatan papa saya. Dahulu Abraham muda, sekarang Abraham telah tua dan kemudian mati. Tetapi anak cucunya tidak ditinggalkan, tidak meminta-minta. Saudara, itu yang dialami oleh Ishak. Makanya dia tidak ragu sedikit pun untuk taat. Menabur dalam waktu, tempat, dan dalam kehendak Tuhan. Dan menabur dengan iman, kesabaran, dan kemurahan hati. Saudara, Tuhan yang memberikan benih bagi penabur. Bahkan dia akan menyediakan roti untuk dimakan. Taburlah dengan iman, tabur dengan kesabaran, dan kemurahan hati, maka saudara akan melihat tuaian. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, pada waktu Ishak di Gerar, dia membuka sumur-sumur yang pernah ditutup oleh orang-orang Filistin. Bapaknya menabur banyak, bapaknya menabur dan dia sangat diberkati. Kemudian orang Filistin menjadi iri dan kemudian datang bertengkar. Mereka mengatakan itu sumur mereka, padahal sumur itu digali oleh Abraham. Lalu di tempat itu mereka bertengkar dan dia menyebut tempat itu Esek. Mereka bertengkar lagi dan dia menyebut sumur itu Sitna. Dia pergi ke tempat lain, dia juga mendapatkan sumur Lu juga. Dia mendapatkan sumur, kemudian dinamakan Rehobot. Di tempat itu dia dapat kelegaan. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Dari sini kita melihat rezeki tidak akan tertukar. Di mana engkau pergi, ketika engkau menabur, engkau diberkati, orang rebut, orang iri hati, orang tutup jalan. Tapi rezeki dikatakan tidak akan tertukar. Karena kita menabur bukan cuma sedikit. Kita tabur, di sini tumbuh diambil orang. Di sini tumbuh diambil orang. Kita tabur lagi, ditumbuh diambil orang. Kita membuka sumur, diambil orang. Dibuka berkat lain, diambil orang. Tapi saudara, karena taburan demi taburan itu begitu banyak, dia juga menuai dan terus menuai. Jadi Ishak tidak berhenti menabur, tidak berhenti menggali sumur,
Makanya dia menuai berkat-berkat Tuhan. Saudara, rezeki tidak akan tertukar. Kalau kita kecewa dengan berkat kita yang ditutup, di situ kita kemudian akan mengalami laut mati. Saudara, kalau kita melihat berkat-berkat kita direbut orang, sudah tinggalkan. Saya seperti itu, saudara. Kalau saya melihat ada orang yang mau mengambil apa yang menjadi hak saya, apa yang menjadi ini, saya, ya udah kamu ambil. Saya fokus kepada berkat yang baru. Akhirnya, sumber-sumber berkat kita tidak pernah akan tertutup. Rezeki tidak akan dicuri orang. Rezeki tidak akan tertukar karena berkat itu ada di sini. Bukan ada di tangan. Berkat itu ada di sini, di kepala kita. Kita tinggal menerima. Kemana kita pergi, di situ akan dibukakan berkat. Amin. Yang berikutnya, yang keenam, orang yang menabur pasti menuai. Ishak karena dia tidak berhenti menabur, dia terus menuai. Bahkan sampai capek mereka menuai. Kemudian pada akhirnya mereka ingin mengikat perjanjian dengan Ishak. Karena dia lihat di mana Ishak pergi itu ada berkat. Wah, orang ini beda. Makanya mereka mengakui. Kenapa? Kamu dulunya selalu bertengkar dengan saya, kata Ishak. Kami melihat bahwa engkau disertai Tuhan dan Tuhan memberkati engkau. Orang yang menabur pasti menuai karena ada berkat Tuhan yang ada di sana. Amin. Ishak menabur, kemudian ia menuai 100 kali lipat. Dia membuka sumur, ditutup orang, dia buka sumur, dapat berkat air lagi, dibuka sumur, air membual-bual lagi. Sampai orang akhirnya capek menutup-nutup berkat yang ada pada dia. Wah, dia orang yang diberkati. Kemana dia tabur, dia pasti menuai. Jangan ganggu lagi orang seperti itu. Amin. Engkau akan sampai pada titik di mana engkau tidak akan diganggu lagi oleh orang lain. Karena engkaulah orang yang diberkati. Dan berkat Tuhan tidak bisa diganggu. Yang ketujuh, setiap taburan yang baik Tuhan pasti pelihara dan memberkati. Saudara, setiap taburan yang baik dari Ishak, walaupun manusia bau mencurinya, tetapi Tuhan selalu memelihara. Bahkan Tuhan akan membuktikan kepada dunia, ini orang disertai, kamu gak akan bisa berbuat apa-apa dalam kehidupannya. Amin. Saudara, apa yang kita tabur, itu kita akan tuai. Hukum tabur tuai, Galatia 6 ayat 7b. Makanya saudara, taburlah yang baik, taburlah yang benar, jangan menabur di tempat yang tidak diperintahkan Tuhan, jangan menabur di luar ketaatan, jangan menabur bukan dari benih yang Tuhan berikan, jangan menabur dari milik orang lain, tapi taburlah dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Taburan yang baik, pasti tuaiannya juga baik. Ishak menabur dengan baik, maka dia menuai. Dan Ishak tidak mau menabur pertengkaran juga. Ishak tidak mau menabur perseteruan. Dia menabur apa yang baik. Makanya dia juga menuai perdamaian dengan semua orang. Saudara, menabur dalam kemurahan hati, pasti menuai ucapan syukur. Kalau menabur dengan persungutan, pasti yang dituai itu hal-hal yang gak enak, yang gak benar. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara mungkin menabur di dalam hal keuangan, finansial, saudara bayar harga, waktu dan kesempatan juga saudara bayar harga. Saudara, setiap pagi saya juga mau dikatakan bayar harga, saya kata enggak juga. Setiap pagi saya harus merenungkan firman Tuhan. Kadang 1 jam, kadang 2 jam, kadang bisa lebih dari 2 jam untuk bisa menyajikan pemberitaan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu merupakan taburan. Tetapi saya tahu kalau tuaiannya itu adalah jiwa-jiwa, it is worth it. Saudara, taburlah apa yang baik. Jangan fokus kepada harta. Harta itu bonus. Kalau Tuhan percayakan kamu harta, karena ada maksud Tuhan di balik harta untuk memelihara hidup bagi banyak orang. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pastikan taburan apa yang kau lakukan itu fokusnya adalah untuk pekerjaan Tuhan. Ketahuilah bahwa dalam persekutuan jeripayamu tidak sia-sia. Kenapa Ishak diberkati? Karena untuk menjadi berkat bagi segala keturunannya. Untuk memelihara hidup satu bangsa yang besar. Dari keturunannya itu, saudara, dia memiliki kekayaan yang sangat banyak. Karena itu adalah harta warisan yang akan dia berikan kepada Esau dan Yakub. Saudaraku yang diberkati, dan supaya dunia tahu bahwa apa yang diucapkan Tuhan, itu firman yang tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Bahwa Abraham, Ishak, Yakub, Israel adalah keturunan yang beroleh berkat perjanjian dari Allah dengan Abraham. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita adalah anak-anak perjanjian dan kita hidup
memang untuk diberkati. Ishak tidak memaksa untuk diberkati. Dia hidup memang harus diberkati. Karena janji itu keluar dari mulut Yahweh sendiri. Saudara, engkau harus diberkati. Karena itu bagian dari janji Tuhan. Berkat Tuhan ada atasmu. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagianmu. Jangan goyah. Tetaplah teguh. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Urapan yang baru, di tangan kami Engkau menaruh berkat. Engkau berjanji kepada kami untuk menerima berkat. Engkau mengurapi kami untuk diberkati. Bukan kuat dan gagah kami, sehingga kami memperoleh berkat daripadamu. Engkau yang memberikan benih bagi penabur. Bahkan Engkau yang memberkati adonan roti kami, sehingga kami berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Ada maksud Tuhan di balik setiap janji berkat. Dan kalau kami menerimanya, kami percaya kami juga akan menabur dan kemudian menuai. Kami perlu menabur di tengah-tengah masa kesesakan. Kami perlu menabur di tengah-tengah masa kelaparan. Sebab hanya itu yang kami punya. Dan kalau kami menabur, maka akan ada tuaian berlipat kali ganda. Bukan lagi sekedar satu benih, tetapi menjadi ratusan benih, bahkan ribuan benih. Karena apa yang kami tabur bermultiplikasi dan menjadi berkat. Kami berdoa hidup kami menjadi berkat. Kami berdoa tangan kami menerima berkat Tuhan. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menyertai kehidupan kami dan kami tidak kekurangan suatu apapun. Ishak menabur, maka dia menuai 100 kali lipat ganda. Urapi agar tangan kami memiliki kemurahan hati untuk menabur apa saja yang diperintahkan Tuhan. Di tempat Engkau kehendaki, di wadah yang Engkau kehendaki. Kami siap menabur, dalam nama Yesus kami juga siap menuai. Amin. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Shalom and God bless you.